Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 R5A, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dalam hal ini, kami akan membagi 4 bagian untuk penjelasan inheritance. Yang pertama adalah inheritance, yang kedua single inheritance, yang ketiga multilevel inheritance, dan yang terakhir adalah contoh programnya. Yang pertama, inheritance. Apa itu inheritance? Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu konsep pemrograman berorientasi objek di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Pada inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu parent class atau superclass dan child class atau subclass. Parent class atau superclass adalah sebuah kelas yang mempunyai kelas turunan. Dan child class atau subclass adalah kelas turunan dari parent class atau superclass. Deklarasi inheritance, yaitu dengan menambahkan kata kunci extends yang digunakan untuk mewarisi sifat-sifat dari kelas parent atau superclass, seperti atribut dan metode, ke dalam suatu kelas turunan. Contohnya di sini public class B extends A, di mana kita memiliki superclass A yang akan mewarisi sifat-sifatnya ke dalam subclass B. Sekarang ke contoh dasar inheritance. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam inheritance kita mengenal superclass dan subclass. Contohnya di sini kita memiliki binatang sebagai superclass dan juga 2 subclass yaitu kucing dan anjing. Nah, binatang ini akan menurunkan sifat-sifatnya ke dalam subkelas, yaitu kucing dan anjing. Aturan pewarisan dalam bahasa Java. 1. Java mengizinkan pewarisan banyak keturunan. 2. Java tidak mengizinkan pewarisan banyak induk. 3. Java mengizinkan pewarisan bertingkat. 4. Java mengizinkan kelas sub untuk memiliki atribut dan metode yang tidak sama dengan kelas supernya. 5. Ketika sebuah kelas menjadi kelas sub, maka jumlah atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas sub tersebut menjadi jumlah atribut dan metode dari kelas super tambah jumlah atribut dan metode dari kelas sub. Nah, yang kedua ada single inheritance ya. Single inheritance itu apa sih? Single inheritance itu merupakan konsep pewarisan di mana suatu superclass memiliki satu subclass. Multilevel inheritance merupakan suatu konsep inheritance yang memperbolehkan suatu subclass mempunyai subclass lagi. Keyword super. Kata kunci super dipakai untuk merujuk member dari parent class, yang sebagaimana kata kunci this yang dipakai untuk merujuk pada member dari kelas itu sendiri. Adapun format penulisannya sebagai berikut. 1. Super data member merujuk pada data member pada parent class. Kedua, super function member merujuk pada function member pada parent class. 3. Super merujuk pada konstruktor pada parent class. Baik, di sini saya akan menjelaskan program inheritance, di mana pada program ini saya membuat package bernama konser_musik dan superclass di sini saya beri nama event tahunan, dan subclass di sini ada film, musik, tari, dan utama. Nah, untuk subclass utama ini saya fungsikan untuk merunning program atau menjalankan program yang dibuat. Nah, kita masuk kepada superclass ya. Nah, superclass ini saya beri nama event tahunan dan mendeklarasikan variabel string judul, nama P1, dan untuk bayar jumlah di sini saya deklarasikan dengan tipe data integer. Nah, di sini ada konstruktor event tahunan. Nah, di sini ada string judul, string nama, dan nama P1, integer bayar, integer jumlah. Nah, di sini ada this.nama P1 sebagai keyword listnya. Untuk lebih detailnya, kita akan dijelaskan di kelas film. Pada kelas film ini sebagai subclass, di mana kelas film ini di-extends dari superclassnya yaitu event tahunan. Nah, untuk memanggil si kelas film ini, maka saya akan extend si superclassnya yaitu event tahunan. Di bawah ini ada pendeklarasian di mana
variabel harga 3 saya beri tipe data integer dan saya beri metode private. Nah, di bawahnya ini pun sama ya, saya beri tipe data string sebagai nama aktor atau AAKTR sebagai string, dan sutradara ini juga saya berikan tipe data string dan juga kategori. Nah, di bawahnya ini ada konstruktor ya kan. Nah, konstruktor ini adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instan. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk menginisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Nah, pada konstruktor ini pastikan kita memberikan modifier public ya. Nah, ini public kepada konstruktor karena ia akan dieksekusi saat pembuatan objek atau instance. Nah, di sini ada public filmnya. Nah, di sini di dalam konstruktor public film saya memberikan parameter string nama P1, nama AKTR, sutradara, kategori, judul, sampai selanjutnya di bawah. Nah, untuk konstruktor sendiri kita harus membuat atau mengisi parameter di sini sebagai sebuah inputan untuk konstruktor si public film, ya kan? Nah, di sini juga ada supernya nih. Di sini super ini saya isikan sesuai dengan konstruktor yang ada di superclass dengan parameter berikut. Nah, di sini ada this ya. Nah, this atau keyword this di sini gunanya untuk mengisi variabel. Apakah variabel yang ada di class private si integer atau di public string ini ada di dalam sebuah parameter. Nah, di parameter ini ya, si konstruktor. Nah, jika si this ini kita hapus, maka yang dimaksud pada class tersebut adalah class person. Atau jika kita hapus si this ini, maka dia akan memanggil class itu sendiri. Nah, kita di sini menggunakan keyword this untuk menyatakan variabel yang dimaksud adalah variabel yang ada di dalam class, di mana si this.nama P1 ini berada pada parameter si konstruktor film. Oke, public film ya. Dan this ini tidak bisa digunakan pada main method. Nah, kalau digunakan pada main method, dia akan terjadi error. Nah, untuk keyword this sendiri ini tidak bisa digunakan di luar class. Ya, di luar class si film. Nah, this ini hanya bisa digunakan di dalam class saja. Karena ini si superclass dan sudah di-extend, maka si keyword this ini bisa memanggil si nama P1 sampai ke is.sutradara karena kita sudah mengextendnya dengan event tahunan. Nah, lalu di bawahnya ini saya membuat setter dan getter. Nah, setter sini saya beri nama set harga 3. Dan untuk keyword this-nya harga 3 karena sesuai dengan deklarasi di atas. Nah, untuk getter ya, di sini pun sama ya. Saya beri variabel harga 3 sesuai dengan deklarasi di atas. Oke, selanjutnya di kelas musik. Nah, di kelas musik ini juga sama ya, nggak jauh beda, paling saya ubah di variabel nama PS, publisher, dan kategori. Nah, sini di harga 1 ya.
dibedakan biar tidak bingung. Di sini parameternya pun sama. Di sini pun kita extend juga ya ke superclass-nya, itu event tahunan karena si kelas musik ini sebagai subclass-nya. Dan constructor pun juga sama ya, tidak ada bedanya. Nah selanjutnya di kelas tari. Nah di kelas tari pun ya hampir sama memang ya, tidak ada perbedaan. Nah, di sini ada perbedaan mungkin di variabel, deklarasi variabel harga 2, dan juga di tarian stringnya dan penari untuk membedakan. Di sini parameternya juga pun ada yang dibedakan dan sesuai dengan deklarasi variabel. Setternya pun sama, getternya pun juga sama. Nah, masuk ke kelas utama. Nah di kelas utama ini saya memfungsikan sebagai program runningnya atau program atau kelas yang menjalankan program ini. Nah di public class utama ini saya membuat suatu objek baru ya. Dari kelas musik saya membuat objek musik, dari kelas tari saya membuat objek dance, dan dari kelas film saya membuat objek film. Nah sama seperti ini ya di sebelahnya. Nah, untuk harga 1, harga 2, harga 3 di sini saya sudah menginputkan secara langsung melalui program. Jadi tidak bisa dirubah saat di running nanti. Jadi harga ini akan muncul secara otomatis saat di running. Nah, pada program yang ini saya membuat sebuah menu di mana for ini untuk mengulang dari program ketika saat kita sudah menginputkan keseluruhan sampai bawah. Nah, di sini nah dia akan balik lagi ke menu atas, menu utama ya. Nah, di sini di kepalanya atau di koknya. Nah, di sini saya membuat sebuah menu di mana pilihan satunya itu event musik dengan harga HTM-nya itu 350.000 sampai ke penyelenggara event nomor 4 ya, 1 2 3 4. Di sini harganya saya sesuaikan dengan pendeklarasian di atas nih. Lanjut. Nah, di sini inputannya saya menggunakan scanner ya. Dimana scanner input L new scanner system.in dan juga input K di sini. Nah, di sini langsung memasukkan sebuah pilihan menggunakan input L yang tadi sudah saya deklarasikan scanner input L di sini. Nah, integer sini di sini saya membuat integer pilih ya. Nah, di sini maka di dalamnya pilih sama dengan input L.next integer karena pilihannya itu berupa angka. Nah, baru sini di bawahnya dibuatlah prosesnya untuk sebuah output. Ketika saya sudah memilih angka 1 atau sampai angka 4 ini atau sampai 2 atau 3 atau 4, maka masuk ke program atau ke proses selanjutnya, yaitu menggunakan if, dimana jika pilih 1 maka yang akan tampil itu seperti ini ya, seperti ini sampai sini. Dan yang selanjutnya di kategori. Nah, di kategori saya membuat if bersarang ya. Nah, di sini ada kategori, sini kita pilih lagi 1 sampai 4 dan kita juga memasukkan sebuah pilihan. Nah, di sini saya membuat integer fill ya. Harus dibedakan dengan integer yang di atas nih, karena if ini berbeda ya. Ini if yang di luar dan ini if yang di dalam. Nah, di inputnya juga pun sama ya, saya bedakan karena scanner yang di atas saya sudah membuat input K. Maaf, di sini input K, input L. Nah, input L ini buat di luar, if yang berada di luar, dan input K ini buat if yang berada di dalam if atau di dalam if yang lain. Nah, di sini saya sudah membuat if fill sama dengan 1 karena sini ada pilihannya 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya membuat musik. Nah, musik ini adalah objek yang baru
yang di atas ya. Nah, yang ini yang sudah saya buat, yang sudah kami buat maksudnya. Di sini ada dot kategori. Nah, di kategori ini yaitu variabel yang berada di kelas musik. Sebenarnya sih kategori ini kita buat sama semua yang ada di kelas musik, kelas tari, dan maupun kelas film. Agar tidak pusing, makanya saya tambahkan kategori di setiap kelas. Nah, di musik ini saya mau menambahkan sebuah tune yang live atau keterangan ya, pop. Jika memilih satu, itu pop karena di tampilan pilihan di sini pop ya yang pertama, dan 2 jazz, rock, dan dangdut. Ketika kita sudah memilih salah satu, maka di sini akan masuk ke jumlah pemilihan. Oh ya, saya lupa ya, karena ini if 1 sampai 4, jika kita memilih angka atau memasukkan angka bukan dari angka 1, 2, atau 3 atau 4, misalkan kita masukkan angka 5 selain angka 1, 2, 3, 4, maka dia akan muncul kalimat pilihan tidak ada, karena di sini else ya. If pilih 1, else if, maka dia akan masuk ke pop. Jika dia memilih 2, maka akan yes, dan jika pilihannya tidak ada nih 1, 2, 3, atau 4, dia memilih angka yang lain, maka di sini akan keluar pilihan tidak ada. Nah, selanjutnya jika dia sudah memilih pilihan tadi, kategori tadi, maka akan masuk ke jumlah pembelian. Jumlah pembelian di sini. Nah, di sini ada musik dot jumlah. Di sini dot jumlah ini, si jumlah variabel jumlah ini saya masukkan tadi di kelas musik ya. Kita lihat di kelas musik. Nah, ini sebagai supernya saya masukkan. Karena di event tahunan, di sini saya masukkan jumlah. Nah, untuk memudahkan saya, karena si jumlah ini sebagai superclass, variabel yang ada di superclass, maka di setiap kelas nanti saya tidak perlu menambahkan di kelas ya dengan variabel jumlah, di setiap kelas dengan variabel jumlah. Nah, lanjut ya. Nah, musik dot jumlah ini saya memberikan input angka dot next integer, karena ya balik lagi tadi, karena tipe atau masukan yang saya inputkan itu berupa angka ya. Nah, di sini judul lagu, nama pilihan, nama band, atau nama penyanyi. Di sini akan muncul ya setelah kita inputkan semuanya di atas ini. Seperti itu. Nah, ini akan muncul lagi nih, kita panggil atau kita tarik kembali nih nilai atau data yang sudah kita inputkan ya di atas. Oke, sampai akhir. Nah, di sini ada total bayar. Nah, di total bayar ini ada jumlah di sini, jumlah yang sudah kita inputkan di atas dikali dengan harga 1 dot get harga 1. Nah, get harga 1 ini adalah getter yang sudah kita buat di kelas musik. Nah, di sini ya, get harga 1. Nah, di sini si jumlah ini yang tadi saya bilang, variabel jumlah yang dibuat pada superclass event tahunan. Nah, untuk jumlah pembeliannya ini karena sebagai total bayar, si jumlah kita inputkan sendiri ya tadi ya. Ini jumlah pembelian, berapa jumlahnya dikalikan harga yang di atas tadi ya. Harga yang 300, 3,5. Nah, ini dikalikan harga ini. Oke. Nah, untuk bayar sendiri ini pun berbeda ya. Bayar pun ada di superclass ya, variabel yang ada di superclass. Input Oke, nah jika bayarnya lebih, maka nih ada pengurangan ya. Misal harganya itu 500.000 dikalikan total bayar yang sudah dikalikan tadi jumlah dengan harga yang di atas. Nah, itu akan sesuai data. Kalau misalkan kurang, ini akan minus hasil yang keluar. Nah, ini yang saya pilih 2 untuk masuk ke event tadi. Nah, ini masuk ke event tadi. Nah, pilihannya di sini pun nggak ada perbedaan ya untuk kategori. Ini saya buat tunggal, berpasangan, kelompok, kolosal. Nah, untuk
struktural codingannya else if-nya sama ya. Dari if, else sampai else ini sudah ada perbedaan. Nah, sini untuk nilainya saja yang berbeda, dan untuk si pemanggilan objek baru yang saya buat di atas. Nah, di sini nih yang saya buat objek baru yang di atas dance. Nah, ini nih tari dance, objek baru ya dari kelas si tari. Nah, berikutnya nih kita masuk ke pilihan film ya. Film. Nah, ini dia. Nah, ininya sama ya, tak ada perbedaan, saya buat sama. Cuma ya paling nilai-nilai yang berada di sistem outprint ini. Aktor, nama saudara saya sesuaikan. Nah, ini juga ya sama ya, struktur if else-nya saya ubah di nilainya seperti ini: anak, dewasa, semua umur, belum kategori begitu ya. Nah, di sini ada jumlah pembelian juga sama. Nah, yang tadi saya bilang ya, untuk jumlah di sini bayar. Nah, ini jumlah dan bayar ini berada pada superclass, variabel yang berada pada superclass. Nama P pun juga sama, yang berada di superclass. Nah, sini judul, nama P, jumlah bayar, yang berada di superclass. Biar tidak rumit atau biar tidak kebanyakan. Nah, untuk kategori sini saya buat sendiri-sendiri karena biar tidak pusing saja, untuk biar membedakan. Nah, untuk pilihan keempat ini saya membuat secara manual ya. Sebenarnya ini bisa saya membuat kelas baru dengan pemanggilan void. Ini ada nama saya, nama tim-tim saya yang membantu ya, teman-teman saya yang membantu. Nah, jika dari pilihan tadi ya 1, 2, 3 sampai 4 tidak ada, maka muncul lagi seperti ini ya, sama seperti if yang di dalam if tadi, tidak ada sebuah pilihan. Nah, untuk sistem outprint yang di bawah ini itu menambahkan sebuah perulangan yang for tadi ya, yang di awal saya sudah beri penjelasan ya. Nih for string B sama dengan Y, di mana string B ini jika kita menginputkan huruf Y kecil ya atau Y besar, maka dia akan kembali ke menu awal. Nah, seperti ini menunya. Kalau T, dia akan langsung masuk ke sini, terima kasih sudah hadir. Nah, seperti itu. Nah, inputan B ini pun saya beri seperti ini ya, input L. .next, kenapa .next? Karena tipe data yang saya berikan itu berupa string, bukan berupa integer, seperti itu. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Mungkin jika ada yang bingung ataupun belum paham bisa bertanya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Haikal Rehace. Kali ini saya akan menjelaskan bagian outputnya. Di sini sudah tertulis ketika kita nge-run program ini akan terjadi hasil output utamanya ini, event tahunan yang berisikan daftar pilihan event. Pertama adalah event musik, event tari, event film, sama penyelenggara event. Ketika kita memilih event musik, di sini ada tertulis if pilih satu akan menghasilkan nama band, nama judul, dan publisher. Di sini saya akan menulis angka 1. Masukkan nama Anda, nama saya Haikal Rehace. Nama penyanyi adalah Masif. Nama judul lagunya adalah Jangan Menyerah. Contohnya, publishernya itu di sini tuliskan tahun 2010.
Dan di sini ada selanjutnya kategorinya. Ada pengulangan di dalam pengulangan, yaitu adalah pop, jazz, rock, dangdut, atau pilihannya tidak ada. Tapi di sini saya akan memilih lagu pop. Jumlah pembeliannya 2, total bayarnya adalah 800.000. Di sini juga tertulis juga ada penjelasannya, mau judul lagu apa? Judul lagunya, nama pembeliannya, nama band penyanyinya, publisher, kategori, harga tiket event musik, jumlah pembelian sama total bayar, dan uang yang kita keluarkan untuk dibayar gitu. Di sini juga ada keterangan apakah Anda mau memilih menu lain, seperti ada di kode di bawah ini. Apakah Anda membeli menu lain? Jika mau membeli yang lain, kita akan memilih Y, dan kita akan memilih event tari. Masukkan nama Anda, nama saya Harga, nama grup atau favorit Anda nyanyi, ini bebas, saya nama tariannya tari piring. Di sini adalah saya akan memilih kelompok. Jumlah pembeliannya adalah 3 dan totalnya adalah 900.000. 300.000 kali 3 sama dengan 900.000. Saya akan membayarkan itu 1 juta. Jika ingin memilih menu lain akan memilih Y, jika tidak akan pilih T. Saya akan memilih T. Enter. Jadi segitu aja penjelasan outputnya. Sekian dan terima kasih.